Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai untuk membuat kerangka laporan teknologi tepat guna. Yang pertama sekali Bapak dan Ibu, buka file Word kosong, kemudian Bapak dan Ibu setting untuk kertasnya. Kertasnya kita lihat dulu di sini, itu harus pakai A4. Kemudian untuk marginnya atas 3, kiri 4, dan untuk bawah 3 cm dan kanan 3 cm. Kemudian kita klik di sini untuk Word dokumen. Oke. Nah, maka format kertas kita sudah dalam bentuk A4 serta marginnya. Nanti untuk wilayah pengetikan di sini ada sekitar 14 cm. Untuk memunculkan ruler, bagi yang rulernya belum muncul, maka bisa di klik view dan di sini dicentang rulernya. Oke, Bapak dan Ibu, kita mulai. Seperti format laporan yang Bapak dan Ibu sudah lihat di forum DJJ, bahwa format laporan ada dua. Ada format laporan untuk alat mesin, media, dan bahan interaktif berbasis komputer. Ini ada halaman judul sampai penggunaan karya teknologi sekolah. Ini ada rancangan desain, prosedur. Dan yang kedua adalah laporan eksperimen atau percobaan sains dan teknologi. Untuk video tutorial ini saya akan mentutorialkan untuk format laporan halaman judul sampai lampiran. Ya, ada 4 bab untuk laporan eksperimen atau percobaan teknologi ini. Nah, di sini ada halaman judul, pengesahan kata pengantar, dan yang lain-lainnya. Mari kita mulai untuk membuat kerangka laporan yang rapi sehingga sangat menyenangkan bagi tim penilai untuk membacanya. Saya instruksikan kepada Bapak dan Ibu ketika memulai menonton video tutorial ini, sambil Bapak dan Ibu juga langsung mempraktekannya di laptop masing-masing. Jadi ketika Bapak dan Ibu selesai menonton video ini, maka tugas 2-nya juga selesai. Ya, kita mulai Bapak dan Ibu. Pertama, yang paling atas itu untuk halaman judul itu adalah logo ya. Di sini posisi logo. Nah, ini logo. Kemudian di bawahnya ini nanti Bapak dan Ibu buat judul teknologi tepat guna ya, hasil diskusi yang sudah saya nilai. Kemudian diajukan untuk memenuhi angka kredit jabatan fungsional guru. Untuk unsur karya inovatif jenis teknologi tepat guna, ini dibuat fontnya itu 14 bold ya. Kemudian oleh nama Bapak dan Ibu, instansi, dan tahun, dibuat seperti ini. Tulisannya memakai Times New Roman atau Arial. Kemudian bagian halaman kedua adalah lembaran pengesahan. Ini harus pakai koma dasar. Lembaran pengesahan di sini Bapak dan Ibu, ini fontnya 14 bold. Kemudian ini Bapak dan Ibu buat rapi seperti ini ya. Untuk ini memakai tab ya, supaya jarak dari titik 2-nya sama sampai ke bawah. Kemudian dengan ini mengesahkan laporan teknologi tepat guna yang berjudul ini nih. Terus sampai ke sini, ini nama Bapak dan Ibu, dan kemudian tanda tangan kepala madrasah. Sudah selesai sampai ini, Bapak dan Ibu lanjut bikin kata pengantar. Nah, kata pengantar ini Bapak dan Ibu tulis yang rapi sesuai dengan paragrafnya. Di batas paragrafnya di sini adalah 4 cm ya. Kemudian untuk paragrafnya boleh menjorok ke dalam satu tab ya, atau ada juga yang buat rata di sebelah kanan, sebelah kiri. Setelah sudah Bapak dan Ibu buat kata pengantar, lanjutkan dengan daftar isi. Ya. Daftar isi ini paling atasnya adalah font 14. Supaya posisi daftar isi ini tetap di paling atas halaman, maka kita klik di halaman terakhir di sini. Ini adalah posisi terakhir dari ketikan ya. Di sebelumnya, maka dibuat di sini ada layout, break, dan next page. Maka nanti
ketika kita angkat ke atas, maka daftar isi ini akan selalu berada di halaman terbaru di paling atas. Nah, apa yang ada di format laporan ini tadi, ini seperti ini, Bapak dan Ibu copy ke sini, ya. Saya udah tulis seperti ini, rapi, rata kiri kanan, ya, semua ditulis seperti ini. Nah, kita mau membuat daftar isi secara manual, tetapi rapi dengan menggunakan tab. Nah, pertama ini Bapak dan Ibu kita blok aja semua begini, ya. Kemudian klik kanan paragraf, kemudian ada tab di sini, ada menu di sini. Kita mau ngambil jarak titiknya itu sampai 13 cm. Nah, maka kita ketik di sini 13 cm. Kita kasih titik sebelah kanan, titiknya 2 di sini, set. Kemudian untuk halaman jaraknya 14 cm di sini, 14 cm kanan tanpa titik. Kemudian kita set, maka kita okekan begini ya. Maka ini tadi karena saya udah bikin settingan awal. Nah, kita coba yang di bawah ini ya. Maka dia akan otomatis kita tekan tab ya, menu tab di keyboard, maka dia akan langsung otomatis bikin titik. Kemudian ini untuk halaman, tab lagi untuk halaman. Ini juga ya, ini tab lagi untuk halaman. Misalnya halamannya berapa? Halaman 23 misalnya. Nah, sama sampai ke bawah tab halaman. Nah, sampai ke terakhir tab halaman. Sehingga titik-titiknya ini akan rapi semua. Nah, untuk ini yang A, B, C ini supaya dia menjorok ke dalam dan tidak sejajar dengan bawah, tinggal kita kasih menu yang ini, yang increase indent ya. Tinggal kita geser ini, tapi titik-titiknya tidak berubah ya. Seperti ini sudah sampai di sini titik, kita tab lagi ya. Ya, ini. Kemudian ini juga geser begini. Ini juga bisa digeser secara keseluruhan. Kemudian yang 1, 2, 3-nya bergeser secara keseluruhan lagi. Ya. Supaya ini bisa digeser secara keseluruhan, ini penomoran ini harus memakai penomoran yang otomatis di sini. Jadi tidak diketik angka 1 di keyboard, tapi pakai penomoran otomatis seperti ini, sehingga dia bisa digeser sekaligus. Ini. Nah, sudah selesai untuk daftar isi. Bapak dan Ibu ini harus sudah selesai buat sampai sini rapi seperti ini ya. Rapi seperti ini ya, titik-titiknya juga lengkap semua. Ini semua titik-titiknya dibuat lengkap semua ya, dengan menggunakan tab ya. Menunya tadi seperti itu tadi. Jadi misalnya ini di blok, klik kanan paragraf, kemudian tab. Ini 13 untuk titik-titiknya, 14 untuk halamannya. Oke. Nah, sekarang sesudah daftar isi adalah daftar gambar ya. Nah, supaya daftar gambarnya ini tidak lari-lari, maka ketika kita sudah klik di halaman di atasnya, maka kita layout, break, dan next page ya. Maka otomatis gambar ini tidak akan melari-lari lagi dia. Misalnya kita klik di atas, ini ya untuk gambar, maka dia pasti akan lari di posisi bawahnya, tapi tetap di paling atas ya. Kita angkat lagi, dia akan langsung ke atas ya. Nah, ini daftar gambar. Misalnya Bapak dan Ibu mau bikin daftar gambar di sini ya. Buat daftar gambar kita luruskan dulu ya. Kita buat urufnya 12. Kita buat di sini angka 1 tapi belum sejajar, kita geser pakai ini. Misalnya gambar alat ya, gambar alat misalnya begitu. Kita
apa-apa, tulisannya salah dulu. Gambar proses, misalnya begini. Nah, sama seperti tadi, ya, kita mau membuat halaman, kita klik kanan, kemudian paragraf, kemudian tab, kemudian kita buat ini 13 cm, 14 cm, ya, sama. Oke, maka ini sama, dia akan seperti itu, ya. Kita buat tab, kemudian tab untuk halaman, kemudian ini juga tab lagi untuk halaman, ya. Oke, ini untuk halaman daftar gambar. Nah, kemudian untuk pendahuluan lagi, ya, bagian pendahuluan kita geser ke bawah, ya, kita geser ke bawah. Nah, sebelum sampai di paling bawah ini, kita buat layout lagi, bridge next page. Nah, supaya bab 1 ini dia selalu di posisi atas, ya, kita del. Nah, ini untuk bab 1 kita buat dia 14 volt, ya, kita posisikan di tengah, kemudian kita enter begini, maka ini adalah untuk bab 1. Nah, ini bab 1 terdiri dari latar belakang. Latar belakang ini nomornya kita mulai dari A dulu. Dari A kita geser ke posisi pinggir. Nah, udah Bapak dan Ibu, cukup seperti ini aja, ya. Nah, cukup seperti ini. Nah, kemudian misalnya Bapak dan Ibu mau membuat penomoran manfaat ini, ya. Manfaat ini sesudah C1 itu Bapak dan Ibu, itu nomornya adalah 1. Kita geser begini sehingga posisinya itu lurus Bapak dan Ibu. Ya, posisinya itu lurus. Kemudian kita enter lagi, kita mau bikin nomor sesudah angka 2, itu adalah A kecil. Kita geser begini, kita buat begini, nah begini. Sesudah A kecil kita mau bikin nomor lagi, itu harus pakai tanda kurung, ya, harus pakai tanda kurung begini. Ya. Nah, belum, ini tadi harusnya A kecil, ya. Nah, kalau mau bikin penomoran lagi, ini baru pakai tanda kurung. Pakai tanda kurung, ya, begini. Jadi tidak ada penomoran Bapak yang sesudah ini baru nanti AA tanda kurung. Ya, jadi penomoran itu harus bertingkat seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu jangan pakai penomoran yang ada bulat-bulat kayak gini. Ini bukan ilmiah, ya. Dan Bapak dan Ibu lanjutkan sampai seterusnya, ya. Misalnya ini untuk bab 2, ya. Sebelum akhir di break dulu next page, sehingga bab 2-nya tetap pada posisi atas. Kemudian diubah lagi menjadi box, ya. Kemudian diposisikan di tengah, kemudian di enter begini, sehingga ini jadi tinjau pustaka. Yang ini juga digeser ke kiri, ya. Ini dibuat dulu restart A, baru digeser ke kiri. Nah, udah seterusnya begitu Bapak dan Ibu. Dan ini untuk ini harus bold, ya. Harus yang tebal itu adalah bab dan teori ini. Bapak dan Ibu seterusnya sampai selesai lampiran Bapak dan Ibu buat rapi seperti di atas ini. Dan jaraknya semua adalah 1,5 spasi, ya, jaraknya semua 1,5 spasi. Sampai terakhir lampiran Bapak dan Ibu buat semua, walaupun halamannya salah kosong, ya. Begitu, ya Bapak dan Ibu, selesaikan kerangka ini sampai lampiran, ya, mulai dari halaman cover. Oke Bapak dan Ibu, selamat membuat. Semangat semua.